sampai ke arah Sentosa yang kita ketahuin bahwa biasanya di daerah Graveyard dan juga sekitarnya ada EVOS dan kali ini EVOS-nya nggak main dan ternyata diisi oleh teman-teman dari GPX. Dan kali ini kita lihat teman-teman dari Eko Esports yang kemarin kalau bisa ada EVOS mereka harus bertabrakan dengan EVOS. Kali ini mereka akan bertabrakan dengan teman-teman daripada GPX. Apakah akan terjadi satu pertabrakan ataukah dari kedua tim ini coba bermain aman dulu karena ini masih round pertama nih. Masa pagi-pagi udah langsung panas, yuk slow, chill dulu guys, chill. Santai dulu dan kalau kita ngeliat dari arah pergerakan juga belum ada yang terlalu agresif kecuali dua tim yang bakal berdekatan. Ada GRC dan juga First Riders yang cukup berdekatan kali ini di mana First Riders sendiri membagi dua-dua untuk posisinya. Dan kali ini kalau lu lihat sebenarnya Mario udah sadar juga bahwa di bawahnya ada dua orang dari First Riders tapi memang nggak bisa berbuat banyak juga. Bahkan 3 orang dari First Riders sudah melakukan regrouping. Udah saling notice satu sama lain ya. Tapi kalau kita melihat dari segi resource-nya mungkin dari seorang Mario, Medkit pun dia belum punya, Glow pun masih belum punya. Sedangkan teman-teman dari First Riders walaupun minim resource tapi mereka udah regroup ya. Jadi udah lebih unggul dalam segi manpower. Sedangkan dari teman-teman GRC mungkin harus lebih sedikit merapat lagi kalau misalnya mau coba untuk melakukan inisiatif. Tapi tembakan udah dibuka Skyla ternyata. Oke, dan kali ini seorang Lozi sudah menyisakan 10 health point-nya aja dan ternyata berhasil di-knockdown oleh seorang Mario. Apakah akan di-confirm kill? Tapi ternyata ada satu granat yang berhasil menumbangkan dari kejauhan, satu covering fire yang luar biasa. Tapi Alok sudah dipopok kali ini dan bakal dihajar begitu saja. Eki mulai mendapatkan satu orang, bahkan 2 orang dari First Rider sudah berhasil ditumbangkan, menyisakan seorang Kapten Darko yang tidak akan diberikan nafas untuk kabur dan bakal menjadi mangsa selanjutnya. Apakah ini bakal menjadi akhir dari perjalanan First Riders di round pertama, Julia? Oh my god, kali ini Darko ternyata harus menjadi orang pertama yang rela begitu saja dipulangkan ke arah lobby di awal permainan. Tidak cukup baik tentunya untuk teman-teman daripada First Riders karena mereka harus menelan pahit menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Itu bukan satu hal yang baik. Tapi menurut gue tadi kenapa bisa seperti itu padahal yang duluan regroup mereka ya. Tapi tadi adalah kecepatan tangan yang sangat luar biasa, backup fire yang sangat cepat juga dari teman-teman GRC yang akhirnya membuat First Riders satu persatu pede banget masuk. Tapi ternyata tanpa disadari teman-teman GRC yang lain mereka lakuin split position, ternyata resource-nya lebih maksimal gitu. Walaupun resource-nya juga nggak begitu banyak perbedaan, tapi gue rasa dari segi vision-nya GRC lebih tahu pergerakan dari lawannya, sementara First Riders itu nggak bisa menebak di mana mereka berada karena memang dari awal GRC itu nggak bergerak kemana-mana, cuman stay di satu tempat aja. Dan ketika mereka melakukan keputusan untuk melakukan rotasi, itu benar-benar udah terbaca dan akhirnya posisi mereka udah sedikit terhimpit untuk melakukan pergerakan back off. Yes, benar banget. Jadi tadi juga kita lihat ada beberapa granat juga yang masuk yang akhirnya bisa membuat momentum buat teman-teman dari GRC dan dengan sangat cepat juga mereka melakukan serangan bertubi-tubi terhadap teman-teman daripada First Riders, bahkan Darko pun gak sempat untuk kabur. Tapi mungkin menurut gue tadi ada sedikit keraguan dari First Riders di mana sebenarnya Darko tuh udah sempat mau pergi tapi dia coba untuk backup dulu yang akhirnya ketika dia ngerasa teman-temannya udah gak bisa diselamatin dia pergi di saat yang kurang tepat kalau menurut gue. Coba kalau misalnya tadi pergi duluan benar. Mungkin masih ada kesempatan ya, tapi ini yang justru menjadi menarik buat gue karena catatan gue di First Riders itu sebenarnya mereka ketika di divisi 1 itu jarang banget ada orang yang punya tempat turun di tempat yang sama yaitu Bima Sakti. Dan kali ini seperti yang kita ketahui GRC juga emang beberapa kali kita sempat lihat mereka suka banget bermain di daerah Katulistiwa ataupun Bima Sakti atas sampai akhirnya ketika First Riders sendiri turun di sana bertemu dengan GRC, ternyata GRC adalah tim yang lebih siap menghadapi lawannya di bagian early game. Iya, lebih siap menghadapi lawannya di early game, gue setuju banget. Tapi kita lihat kali ini dari teman-teman GPX sendiri ternyata berada terhimpit oleh zona, walaupun ini masih zona pertama. Tapi jangan sampai terlambat untuk melakukan rotasi. Takutnya nanti karena cutting rotation atau ada pembegalan ya nantinya. Dan kita lihat kali ini teman-teman dari GPX juga sudah mulai notice apa yang tadi gue bilang bahwa mereka nggak boleh terlambat buat melakukan rotasi selanjutnya yang akhirnya mereka kali ini tiba di daerah Mil ya barusan ya. Iya, baru aja melakukan rotasi dan kali ini tampaknya seorang Force juga udah mulai mendengar ada pergerakan mobil dari seorang Devito tapi ternyata lebih ke arah mundur. Dan kali ini gue nggak tahu apa yang direncanakan sama MPX sendiri, mereka lebih memutuskan untuk bermain ke arah luar zona dan dengan resource yang sangat minim. Menurut gue ini bakal menjadi satu hal yang sangat berbahaya sih buat MPX maupun GPX. Dan kali ini GRC Mario sudah mulai terlihat juga di mana mereka sudah membagi komponnya, dan kalau lu perhatikan di daerah Pocinok sendiri udah ada sekitar 5 tim, bahkan 4 tim sampai 5 tim yang
udah mendapatkan komponen masing-masing. Tapi kita tahan terlebih dahulu karena seorang Force kali ini berhasil ditumbangkan, ditukar dengan seorang Justin. Belum ada confirm kill, coba untuk dihidupkan terlebih dahulu. Tapi ada satu pop out dari satu skill Chrono yang luar biasa dari seorang Hikam. Tiger berhasil diselamatkan, begitu juga dengan seorang Kapten Justin. Tapi ternyata satu granat dari Amora berhasil menumbangkan lawannya. Amora didapatkan oleh seorang Devito kali ini. Coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Satu tukar satu, bakal dikomitkah? Ternyata sedikit sulit. Justin udah cukup sekarat, masih coba untuk diselamatkan. Dan sementara ini bakal ada adu setup dari kedua tim, di mana Devito berhasil mendapatkan seorang Amora lagi dan lagi. Granat dilemparkan, Amora sudah tidak bisa diselamatkan, menyisakan 3 melawan 4 untuk GPX dan juga seorang MPX atau Madura Prime Esports, Julia. Oke, ada sekarang juga yang diluncurkan. Kali ini kita lihat 2 player dari Madura Prime Wow. untuk menjadi orang terbelakang, tapi 1 player lagi Ikam berhasil dijatuhkan, bahkan terconfirm kill, menyisakan 2 player daripada Madura Prime Esports kali ini yang harus sedikit demi sedikit mundur untuk menyelamatkan placement point mereka. Tapi tidak semudah itu, ternyata Justin masih ingin lebih, masih haus akan kill, dan itu dia akhir dari perjalanan Madura Prime Esports. And that's it, Madura Prime Esports harus ditumbangkan di posisi ke-11. Dan kali ini GPX dengan notabene mereka lebih siap, mereka memiliki resource lebih banyak, akhirnya mereka bisa memenangkan pertarungan. Ini yang menjadi pertanyaan gue, GPX mereka kalau emang pengen memotong cutting rotation dari Madura Prime atau sebaliknya maksud gue, itu harus ada di early game. Mereka nggak punya medkit sama sekali. Kalau lu perhatiin tadi, sampai akhirnya GPX sendiri lebih siap karena mereka punya glue wall dan granat yang lebih banyak. Betul, betul. Ketika digigit oleh zona, mereka nggak bisa melakukan banyak hal karena memang medkitnya juga nggak ada. Sampai akhirnya fight yang cukup alot dan ada adu setup juga dimenangkan oleh GPX. Yes, betul. Udah gitu tadi kalau kita lihat sebenarnya hanya 2 player saja dari Madura Prime yang masuk ke daerah pertahanan dari GPX itu sendiri. Sedangkan 1 player dari GPX, Devito, dari atas juga dapetin free hit gitu ke arah teman-teman daripada Madura Prime. Jadi 2, tadi kalau kita lihat kondisinya di bawah, 2 versus 3 jatuhnya, walaupun yang di atas 2 orang covering fire, tapi ternyata nggak dapetin spot yang seenak Devito gitu kan. Betul banget, dan kali ini kalau kita lihat dari pergerakan zonanya, bergerak menuju ke zona ketiga, menyisakan 10 tim dan juga 40 orang yang hidup. Zona ternyata lebih memilih ke daerah Kota Tua sebagai center of the zone. Yes, betul, bakal ke daerah Kota Tua. Ini mungkin dari GPX harus langsung melakukan rotasi selanjutnya mungkin ya. Gak baik juga terlalu lama di luar zona sana, karena kalau kita lihat udah terjadi penumpukan di dalam circle. Mungkin ada beberapa tim juga yang masih ada di luar zona, tapi ini dia sudah mulai ada pertumpahan darah yang terjadi. Onyx Olympus kali ini, Zixia ternyata harus menjadi orang pertama yang terjatuh, Skyla. Yes, bakal terjatuh tapi tentunya masih bisa diselamatkan. Gak bisa dianggap remeh dari bocil-bocil ses ini ya. Dengan datangnya seorang Gedai dan juga bocil membuat mereka siap untuk melakukan early fight ataupun dari fight menengah gitu, Bu. Ya betul banget, di middle game ya, mungkin mereka bakal lebih siap lagi daripada musuhnya. Tapi kita lihat di sisi lain ternyata Engat pun harus menerima peluru panas dari seorang ombak, Skyla. Ya, bakal dikomit kayaknya pergerakan dari Iko, tidak ingin menurunkan temponya, tapi seorang Gun sudah mendapatkan satu posisi yang sangat enak untuk coba melakukan covering fire untuk teman-temannya. Sedikit demi sedikit Iko bakal berpikir 2 kali untuk melakukan rushing karena ternyata posisi dari seorang Gun cukup bagus kali ini. Udah maju ke depan, 2 orang sekaligus, granat dilemparkan. Ada isi frozen grenade juga yang sudah mulai dirasakan kali ini. Setup sudah mulai dilakukan. Hati-hati, udah mulai di charge booster kali ini. Kiba menjadi orang paling depan untuk memimpin teman-temannya, dan Rosman dari sebelah kanan mulai melihat ada lawannya. Hampir saja terkena down seorang Kiba kali ini. Setup granat mulai dilemparkan. Adrian bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Kondisi masih cukup seimbang 4 lawan 4. Sementara seorang Emgat mulai lempar ke arah depan. Ombak sudah terlihat. Emgat bakal coba untuk melakukan fight 1 lawan 1, tapi ternyata Emgat berhasil ditumbangkan. Gus juga menyusul, dan kali ini Aura tersisa 3 orang melawan 2 orang yang tersisa dari Iko, Kiba dan juga Dots. Apakah bisa? Karena kali ini setup position dari Aura terlalu kuat. Kiba udah cukup sekarat. Kondisi menjadi 2 lawan 2 untuk Guns dan juga Rosman, di mana seorang Kiba berhasil menghidupkan seorang ombak kali ini. Oh my god, kali ini dari Aura kekurangan manpower, dan Rosman di posisi yang kurang enak ternyata terbaca oleh seorang Kiba, bahkan berhasil dijatuhkan. Kalau gitu pertama menyisakan seorang Gun saja harusnya. Dari seorang Gun tadi membuka informasi, diolah sama teman-temannya, tapi dari segi setup mungkin tadi dari Eko dengan cukup cepat untuk menuntaskan satu persatu teman-teman daripada tim Aura itu sendiri ya. Padahal kalau menurut gue tadi informasinya udah cukup jelas dari Gun sendiri, tapi entah kenapa mungkin dari tim Eko juga dalam segi backupnya lumayan cepat, follow upnya juga stabil. Dan di sisi lain ternyata oh my god, Island of God harus
harus puas di posisi ke-10 Skyla. Iya, dan berhasil ditumbangkan oleh lawannya. Dan kali ini bakal ada upaya untuk coba memanjat rumah, yang dimana seorang Guns bakal coba untuk bertahan di sana, menyisakan sendiri dan tidak punya teman lagi. Apakah dia bisa bertahan? Karena kali ini Iko sendiri nggak mau membuat mereka lebih lama lagi menunggu. Mereka ingin lebih cepat untuk memulangkan aura ke arah lobby kali ini, Julia. Oke, sedang mencoba untuk menunggu Guns atau mencari jalan naik ya. Cara jalan naik ke atas mungkin gua rasa yes. Bakal langsung dirasanya dari seorang Guns kali ini harus menghadapi 1v1 situation di arah atas. Namun ternyata dari bawah Ombak melakukan backup yang sangat cantik dan berhasil memulangkan teman-teman dari Aura Ignite ke arah lobby. Ini yang gue suka dari Free Fire Indonesia Master ya. Nggak peduli di tahun berapa, ada di fall ataupun ada di spring. Tapi kalau lu lihat ini sebenarnya menjadi satu hal yang anti klimaks untuk Aura. Karena Aura sendiri bermain dengan sangat agresif, bermain dengan sangat apik ketika berada di fase play-in. Tapi lu bisa lihat ketika mereka dipertemukan dengan Iko, yang notabene Iko sendiri udah menunggu di grand final. Mereka tidak bisa berbuat banyak, tapi nice try. Dan kita harus ingat juga bahwa masih ada 5 round lagi yang Masih akan ada berjalan. 5 round lagi. Ini baru pembuka guys. Jadi mungkin masih ada yang pemanasan dan kita move lagi. Jojo dan kawan-kawan kali ini sudah mulai memantau adanya pergerakan daripada Tang City Esports. Namun tembakan balasan yang cukup legit kali ini berhasil menjatuhkan Jojo. Masih bisa diselamatkan. Coba setup ulang terlebih dahulu sekali. Ya, dan kali ini ternyata dari pertukaran damage yang mulai dirasakan dari kedua tim masih belum ada confirm kill yang didapatkan. Tapi seorang Riz kali ini mendapatkan seorang bocil yang sudah melakukan flanking dan akhirnya berhasil dikonfirm begitu saja. 1 poin eliminasi tambahan untuk teman-teman dari Tang City Esports. Wow, what a nice play kali ini. Cecil Faing harus kehilangan salah satu membernya Tang City. Masih cukup kuat dalam segi upaya defensifnya kali ini. Dari teman-teman Cecil Faing masih melakukan pertahanan yang luar biasa. M79 sudah disiapkan, tapi masih belum bisa mendapatkan siapapun. Tang City kali ini melakukan pergerakan lebih maju lagi. Bule harus sedikit lebih mundur. Terkikis sudah dari HP-nya. Ada Flash Riz juga mendelay pergerakan daripada Tang City. Riz berhasil dijatuhkan kali ini. 3 player daripada Tang City harus berusaha menyelamatkan. Namun Oh Mr. my K-pop pun God. menyusul dan bahkan Riz tidak terselamatkan Skyla. Yes, kondisi menjadi 2 lawan 2 sementara M79 sudah dilemparkan. Bule cukup sekarat kali ini. Bakal langsung dilemparkan lagi granatnya. Apakah connect? Ternyata tidak, tapi M79 dari seorang Gedai berhasil menumbangkan seorang Bule. Hexjoy tersisa sendirian kali ini. Di mana seorang Jojo bakal komit untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Ada M79 yang connect ke arah langsung depan. Hexjoy cukup sekarat melawan seorang Gedai dan that's it. That's it. That's the end for Tang City Esports, and Ses berhasil keluar sebagai pemenangnya di antara fight kedua tim ini. 4 poin eliminasi dan masih ada 3 orang. Wow. Meskipun mereka harus kehilangan seorang bocil, tapi dibayar dengan sangat mahal ya. 4 poin eliminasi mereka kantongi dengan dukungan dari M79 dan setup yang cukup alot tadi dari teman-teman Ses Alphaing. Akhirnya tidak bisa menyelamatkan Tang City untuk lanjut ke babak yang selanjutnya ya. Kita lihat kali ini dari GPX akhirnya berhasil keluar dari zona yang cukup menyakitkan, bahkan sudah memantau adanya pergerakan daripada teman-teman Echo Esports itu sendiri. Satu compound yang cukup terlihat jelas oleh seorang Wings kali ini. Coba diberikan tembakan peringatan, namun teman-teman daripada Echo Esports tidak bergeming sama sekali. Ya, dan kali ini kalau kita lihat dari segi zona agak sedikit kesulitan ya untuk teman-teman dari GPX sendiri, gua rasa, karena mereka ketika bergerak ke daerah kanan bakal ada Bonafide yang bakal coba untuk masuk ke dalam zona juga. Di sebelah kiri mereka ada Iko, dan kalau mereka lurus udah ada beberapa tim yang siap menyapu bersih mereka. Dan kali ini pertarungan antara Iko dan juga Rebellion, Mr. Home bakal coba untuk diselamatkan oleh seorang Amerta. Heyu mulai merasakan timah panas yang dibuat oleh seorang Koja. Dua tim ini tidak mau menentukan siapa yang bakal keluar menjadi pemenangnya karena sudah mendapatkan 2 orang sekaligus. Tembakan demi tembakan juga sudah mulai dirasakan. Mr. Home cukup sekarat kali ini, tapi masih coba untuk bertahan karena tembakan demi tembakan dari seorang Kiba juga mulai terasa. Granat dilemparkan, M79 yang tidak connect kemana-mana, menyisakan seorang Amerta sendirian yang harus dihajar oleh 4 orang sekaligus. Tapi Ombak berhasil di pick off kali ini. Apakah bisa diselamatkan? Karena Amerta sendiri nggak mau menurunkan temponya. Dia bakal coba untuk mendapatkan at least 1 kill aja, tapi ternyata tidak bisa karena Eko masih cukup kuat kali ini, Julia. Wow, Eko masih cukup kuat kali ini. Pertempuran yang cukup intens tadi terjadi, namun bisa diatasi dengan sangat baik. Dan kita lihat kali ini, teman-teman daripada Onyx Olympus harus berhadapan dengan 2 player yang daripada Set Alpha ini. Sementara di sisi lain, GRC, Surya yang muat Surya Dharma berhasil terjatuh. Menyisakan Lim dan juga Eki, bahkan Eki tidak bisa bertahan. Lim kali ini harus berusaha tanpa adanya granat.
Tanpa adanya granat, tapi GPX yang mendengarnya ada pertarungan antara Bonafide dan juga JRC tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya karena seorang Koja berhasil mendapatkan Devito dari kejauhan dan Bonafide harus cukup puas di posisi ke-6. Kali ini Devito harus terculik karena pergerakannya yang sedikit terlambat untuk melakukan confirm kill ke arah depan. Sementara Onyx hanya menikmati tontonan mereka sambil memakan popcorn mereka. Sambil makan popcorn sama makan sukro tentunya ya, karena dari tengah zona dan mereka melihat orang-orang berebutan untuk masuk ke dalam circle. Bahkan Dir kali ini menjadi korban dari keganasan teman-teman GRC Aphrodite. Tembakan demi tembakan terus dirasakan, namun Justin tidak tinggal diam begitu saja atas kematian seorang Dir. Coba membalaskan kematian dari temannya, namun tidak semudah itu. Di sisi lain Dutch pun harus terjatuh namun masih berhasil untuk diselamatkan dengan adanya satu gol yang dibangun. Cosmos sudah mulai diaktifkan. Di sisi depan kita lihat ada GPX yang siap untuk menerjang teman-teman daripada Echo Sport. Namun di sisi lain kita lihat ada GRC yang harus pulang di posisi kelima, Skyla. Ya, dan kali ini tembakan juga sudah mulai ditukar, tapi ternyata sayang sekali GPX tidak bisa diselamatkan lagi karena zona juga sudah mulai sakit, di mana Iko juga berhasil menyambut mereka dengan sangat baik, menyisakan 3 tim, Onyx, Iko dan juga Ses kali ini. Siapa yang bakal keluar jadi pemenangnya, karena ternyata Iko harus cukup puas di posisi ketiga. Ada seorang Kedai yang bakal coba untuk kontes dengan seorang Gardu. Tembakan sudah dirasakan, satu orang sudah terkena down dan kali ini menyisakan 1 orang aja dan that's it. Onyx Olympus keluar menjadi pemenangnya di round